Tokoh: Amin, Islam. Daniel, Kristen. Scene 1, pembukaan perkenalan di kafe. Daniel dan Amin duduk di meja kafe sambil menikmati secangkir kopi. Pembicaraan dimulai dengan suasana yang santai. Daniel: "Jadi kamu Muslim ya?" "Aku sih Kristen." "Penasaran juga, kenapa lo bisa yakin banget sama Islam, padahal kan banyak orang di luar sana yang masih bingung soal Tuhan, termasuk gua." Amin: "Haha, gua paham bro. Tapi sebenarnya Islam itu sangat logis. Semua ajaran kita tentang Tuhan itu, masa kita udah penuh dengan bukti-bukti sejarah. Tapi gue juga ingin dengar perspektif lo. Apa yang lo yakini dalam Kristen?" Daniel: "Kristen percaya pada Tritunggal. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Yesus, dan Tuhan Roh Kudus. Yesus adalah Tuhan yang datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Itu keyakinan yang sangat mengharukan buat gue." Scene 2, perdebatan mengenai konsep Tuhan. Diskusi mulai memanas. Amin ingin menjelaskan lebih mendalam soal Tuhan dalam Islam. Amin: "Saya nggak bisa terima kalau Tuhan itu dibagi-bagi dalam konsep Tritunggal. Kalau Tuhan itu maha segalanya, kenapa dia perlu dibatasi oleh bentuk manusia seperti Yesus? Coba bayangin Tuhan yang seharusnya nggak terbatas. Kenapa harus turun ke dunia dalam tubuh manusia? Bukankah itu kontradiksi dengan sifat Tuhan yang maha besar?" Daniel: "Tapi kan Yesus itu Tuhan yang memilih menjadi manusia untuk mengampuni dosa kita. Tuhan itu kasih, dan kasihnya itu berarti dia rela turun ke dunia buat menyelamatkan umatnya." Amin: "Tapi, lo nggak merasa aneh kalau Tuhan itu bisa dibunuh? Tuhan yang maha kuasa kok bisa terbatas oleh tubuh dan waktu? Itu menunjukkan bahwa Tuhan yang lo yakini itu terbatas, Daniel. Kalau Tuhan itu benar-benar maha segalanya, tak mungkin ada sesuatu yang bisa mengalahkannya, apalagi dibatasi oleh tubuh manusia." Daniel: "Ini memang jadi hal yang susah dimengerti. Tapi bagaimana dengan Yesus yang melakukan mukjizat dan membuktikan bahwa dia adalah Tuhan?" Amin: "Mukjizat Yesus dalam Kristen justru menjadi bukti kalau dia bukan Tuhan. Karena nabi-nabi dalam Islam, seperti Nabi Musa dan Nabi Muhammad juga melakukan mukjizat. Tapi mukjizat bukanlah tanda Tuhan, melainkan tanda bahwa nabi tersebut diberikan petunjuk oleh Tuhan. Dan satu hal lagi, Yesus dalam Al-Quran disebutkan bukan Tuhan, tetapi seorang nabi yang mulia. Bahkan dia sendiri mengatakan bahwa dia hanya utusan Allah." Setelah gue pikir-pikir lagi, banyak hal yang sebelumnya nggak gue pertanyakan. Gue pikir kalau Tuhan itu maha besar, kenapa harus ada pengorbanan? Kenapa Tuhan yang seharusnya sempurna harus terbatas oleh tubuh manusia? Gue mulai merasa mungkin logika gue yang sempit selama ini. Amin: "Alhamdulillah Daniel. Sewaktu kita membuka pikiran kita, Allah akan memberikan petunjuk. Semua ini datang darinya." Daniel: "Ya, aku merasa lebih tenang dengan pemahaman ini. Aku ingin masuk Islam. Aku ingin menyembah Tuhan yang tidak terbatas dan maha segalanya." Scene 3, argumen logis dan analogis. Diskusi semakin intens dengan argumen yang semakin tajam. Amin mulai menggunakan analogi untuk menjelaskan konsep Tuhan dalam Islam. Amin: "Bayangin lo punya sebuah smartphone dan lo sebagai pembuatnya. Lo pasti tahu dan bisa mengatur semua fungsi smartphone itu, kan? Nah, kalau lo yang menciptakan smartphone, apakah lo bakal masuk ke dalam smartphone itu dan jadi bagian dari fungsi-fungsinya? Tentu enggak, karena lo yang menciptakan dan mengendalikan segalanya. Begitu juga dengan Tuhan, dia yang menciptakan dunia dan tidak terbatas oleh apapun. Tuhan tidak akan pernah terbatas oleh tubuh manusia, karena dia lebih besar dari itu." Daniel: "Tapi kan Tuhan bisa melakukan apapun. Dia bisa saja masuk ke dalam tubuh manusia dan menyelamatkan umatnya, kan?" Amin: "Lo benar, Tuhan bisa melakukan apapun, tapi apakah dia butuh melakukan itu? Kenapa Tuhan yang maha segalanya harus berkecil hati menjadi manusia? Ini yang harus kita pertanyakan. Islam mengajarkan bahwa Tuhan itu sempurna dan tidak terbatas oleh apapun. Dan kalau lo baca sejarah, semua nabi dalam Islam, termasuk Isa, Yesus, selalu mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah. Tidak ada Tuhan selainnya." Scene 4, data sejarah dan pertanyaan krusial. Amin: "Lo juga harus lihat sejarah, Daniel. Injil yang ada sekarang itu banyak perbedaan, dan tidak bisa dijadikan patokan yang pasti. Banyak bagian dari Injil yang mengalami perubahan dan penafsiran. Bahkan, sejarah menunjukkan bahwa Injil yang asli tidaklah seperti yang kita baca sekarang. Ada banyak versi Injil yang ditulis belakangan, dan banyak yang hilang dari catatan sejarah." Daniel: "Aku tahu, ada banyak versi Injil yang muncul, tapi itu kan masalah interpretasi, dan nggak bisa disalahkan begitu aja. Bukankah Injil tetap menjadi petunjuk hidup bagi umat Kristen?" Amin: "Masalahnya kita harus melihat keaslian dan kebenaran ajaran tersebut.
Al-Quran sebagai wahyu terakhir tidak mengalami perubahan sedikit pun sejak pertama kali diturunkan. Itu yang membedakan antara Al-Quran dan Injil. Dan kalau kita bicara soal sejarah, Muhammad sebagai nabi terakhir datang dengan membawa wahyu yang benar, yang mengoreksi ajaran-ajaran sebelumnya. Scene 5, pertanyaan-pertanyaan yang mencengangkan. Diskusi semakin panas dan Amin mengajukan beberapa pertanyaan yang membuat Daniel berpikir lebih dalam. Amin. Daniel, coba jawab ini. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia perlu meminta ampunan kepada Allah? Kenapa dia juga mengucapkan doa kepada Allah seperti umat manusia lainnya? Kenapa Tuhan yang Maha Besar harus merasa lemah? Daniel. Itu karena Yesus sebagai manusia juga harus menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, Bapa. Dia datang untuk menebus dosa umat manusia, dan itu adalah bagian dari kasih-Nya. Amin. Tapi menurut logika, kalau Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa harus ada pengorbanan yang begitu besar? Tuhan yang Maha Besar tidak akan membutuhkan hal seperti itu untuk mengampuni dosa. Coba lo bayangin, kalau lo punya kekuasaan tak terbatas, apakah lo akan membiarkan diri lo mati untuk menyelamatkan orang lain? Daniel. Ini benar-benar membuat gue berpikir, ya, kenapa Tuhan harus menanggalkan kekuasaannya untuk menjadi manusia? Scene 6, penutupan. Daniel mulai menerima kebenaran. Daniel terdiam sejenak, merasa kebingungannya mulai terjawab. Amin dengan sabar menunggu jawabannya. Daniel. Setelah gue pikir-pikir lagi, banyak hal yang sebelumnya nggak gue pertanyakan. Gue pikir kalau Tuhan itu Maha Besar, kenapa harus ada pengorbanan? Kenapa Tuhan yang seharusnya sempurna harus terbatas oleh tubuh manusia? Gue mulai merasa mungkin logika gue yang sempit selama ini. Amin. Alhamdulillah Daniel. Sewaktu kita membuka pikiran kita, Allah akan memberikan petunjuk. Semua ini datang darinya. Daniel. Ya, aku merasa lebih tenang dengan pemahaman ini. Aku ingin masuk Islam. Aku ingin menyembah Tuhan yang tidak terbatas dan maha segalanya. Scene 7, Daniel masuk Islam. Dengan penuh keyakinan, Daniel mengucapkan syahadat. Amin tersenyum dan memberikan salam persaudaraan. Daniel. Alhamdulillah, aku merasa lebih jelas sekarang. Dulu aku hanya mengikuti apa yang diajarkan tanpa benar-benar memahami, tapi sekarang aku paham. Tuhan itu satu, dan tidak ada yang bisa menyamakannya. Amin. Selamat datang di jalan yang benar, Daniel. Semoga Allah selalu memberikan hidayah dan bimbingan kepada kita. Akhir.